Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya. Coba deh jujur sama diri sendiri bentar. Banyak banget nih orang, baik cowok maupun cewek, yang ngerasa udah usaha maksimal buat dapetin seseorang, tapi malah nggak dapet apa-apa. Bukan karena mereka orang yang jelek atau nggak punya nilai, tapi karena dari awal udah diprogram buat percaya kalau makin banyak kamu ngasih, makin sering ngejar, makin nurut, itu bakal bikin orang yang kamu suka jatuh cinta. Padahal kenyataannya, seringnya malah bikin ilfeel. Jadi gini, banyak cowok mikir kalau mereka harus jadi super baik, selalu ada, kasih semuanya, buat buktiin gue layak dicintai. Tapi sayangnya, itu bukan cara kerja perasaan. Yang ada malah bikin cewek ngerasa, nggak ada tantangan, nggak ada misteri, dan akhirnya, bosen. Tapi ini juga berlaku sebaliknya ya. Banyak cewek juga yang mikir, kalau gue nurutin semua maunya dia, jadi cewek super pengertian, dia pasti makin cinta sama gue. Ternyata, malah jadi taken for granted. Jadi nggak dihargain. So intinya bukan soal seberapa banyak kamu ngelakuin sesuatu buat dia. Tapi soal gimana perasaan dia waktu bareng kamu. Apakah dia ngerasa excited? Apakah ada spark? Apakah dia ngerasa gua harus dapetin orang ini? Atau malah ngerasa kamu terlalu gampang, terlalu butuh validasi, dan gak punya batasan diri. Dan parahnya nih ya, di zaman sekarang yang semuanya serba cepat dan pilihan banyak banget, orang tuh jarang kasih tahu langsung kalau mereka udah gak tertarik. Gak ada tuh yang ngomong, gue ilfeel karena kamu terlalu ngejar gue mulu. Mereka lebih milih ngilang pelan-pelan, cuek, slow reply, sampai akhirnya bener-bener lenyap. Makanya video kali ini tuh ibarat alarm buat kamu semua. Kita bakal bongkar kesalahan fatal yang sering banget dilakuin sama cowok dan cewek, yang bikin daya tarik itu mati seketika. Kita bakal bahas blak-blakan, tanpa basa-basi, supaya kamu bisa lebih paham gimana caranya bawa energi yang beda, dan bikin kamu tuh justru jadi orang yang dicari, bukan ngejar. Ini bukan tentang mainin perasaan orang ya, tapi tentang kamu sadar akan value diri kamu sendiri. Cewek atau cowok, dua-duanya bisa powerful kalau ngerti cara mainnya. Jadi siap-siap deh, karena setelah dengerin ini, cara kamu ngelihat hubungan bakal berubah total. Yuk kita mulai, let's break it down guys. Oke bro and sis, kita lanjut nih ke poin pertama dalam list kesalahan fatal yang sering banget kejadian di dunia percintaan. Over pursue, alias ngejar-ngejar berlebihan. Jadi gini ya, jangan terlalu ngegas waktu kamu tertarik sama seseorang. Serius, nggak ada yang bikin ilfeel lebih cepat daripada orang yang keukuh banget ngejar terus. Tiap saat nongol, tiap waktu ngasih perhatian, tiap jam ngirim chat. Mungkin kamu ngerasa itu bentuk dari usaha, tanda serius, bukti kalau kamu emang niat. Tapi di mata dia, bisa jadi malah kelihatan kayak desperate, kayak, ya ampun, ini orang kok effortnya lebay banget, sampai kayak ngemis perhatian. Dan ini berlaku juga buat cewek loh. Kadang cewek mikir, kalau gue terus ngechat duluan, terus ngajak ketemu, terus nunjukin perhatian duluan, dia pasti ngerasa gue care. Tapi ujung-ujungnya cowoknya malah mundur pelan-pelan. Karena sama aja, energi yang terlalu ngejar itu bikin orang ngerasa kayak dikejar-kejar utang. Bikin sesak. Bukan bikin tertarik, malah pengen kabur. Kamu harus ingat satu hal penting. Orang itu pengen ngerasa dapat perhatian, bukan dikasih terus kayak sampel gratis di supermarket. Kalau kamu kasih semuanya tanpa effort dari dia, ya hilang tuh rasa penasaran, hilang excitementnya. Kayak main game tapi udah tahu cheatnya, jadi ngebosenin. Orang yang high value, yang punya harga diri tinggi, baik cewek ataupun cowok, mereka tuh ngerti cara nunjukin ketertarikan, tapi juga tahu kapan harus kasih ruang. Misalnya, abis ngajak ngobrol, ya udah kasih jeda, nggak perlu spam. Kalau nggak dibales, nggak usah panik langsung kirim chat kedua, ketiga, keempat. Kalau udah pernah ngajak ketemu, tapi dia 3 kali batalin, ya udah, tarik diri. Bukan karena kamu nyerah, tapi karena kamu punya harga diri. Biasanya sih orang yang terlalu ngejar tuh karena takut kehilangan. Tapi justru, karena terlalu ngejar itu, malah bikin dia makin nggak tertarik. Karena orang itu nggak mau ngerasa kayak target buruan. Mereka pengen ngerasa kayak mereka milih kamu, bukan dipaksa suka sama kamu. Dan ingat ya, kalau kamu harus kejar terlalu keras, berarti dari awal dia nggak terlalu tertarik. Dan makin kamu gas,
makin dia bakal mundur. Jadi seimbangin effort kamu sama effort dia. Kalau dia mulai narik diri, kamu juga chill aja. Kalau dia emang mau sama kamu, dia bakal balik dan kasih sinyal. Kalau enggak, ya nggak usah dipaksain. Move on. Kayak orang yang tahu waktu dan tahu nilai dirinya sendiri. Di tahap awal pendekatan, tugas kamu tuh nunjukin siapa diri kamu, bukan maksa orang buat suka. Kamu bikin keberadaan kamu terasa, abis itu tarik energi kamu balik, biarin dia yang maju. Kalau dia nggak maju juga, ya udah, berarti emang dari awal dia nggak niat. Yang bisa bikin orang tetap penasaran dan pengen tahu lebih banyak tuh justru yang ngerti kapan harus stop ngejar. Tapi kalau kamu terus ngejar dan bikin diri kamu selalu tersedia, ya dia bakal kabur. Tapi begitu kamu nunjukin, gue juga bisa pergi kapan aja kok. Nah itu dia yang kadang malah bikin orang mikir 2 kali dan mulai ngejar balik. Nah itu dia bro and sis, jangan over pursue. Kasih effort, tapi jangan ngerendahin diri sendiri. Buat dia ngerasa, kamu itu bukan buat dikejar mati-matian atau harus ngejar mati-matian, tapi buat dikenali dan dihargai, baik kamu cewek atau cowok. Oke kita lanjut ya, masuk ke poin kedua yang enggak kalah penting. Dan ini sering banget kejadian tanpa disadari sama banyak orang, baik cowok maupun cewek. Jangan terlalu maksa buat bikin dia terkesan. Jadi gini, salah satu cara tercepat buat bikin orang ilfeel adalah kalau kamu terlalu ngotot pengen bikin dia kagum. Banyak banget yang jatuh ke jebakan ini, mikirnya, kalau gue pamer dikit, tunjukin kesuksesan gue, kasih tahu gue punya ini itu, atau seberapa baiknya gue, dia pasti bakal tertarik. Tapi kenyataannya, yang dia tangkep justru satu hal. Kamu ngerasa kamu belum cukup tanpa semua itu. Misalnya kamu datang ke date terus langsung ngebacot soal gaji, mobil, liburan ke luar negeri, atau kenal sama siapa aja yang wow. Itu bukannya nunjukin pede, malah kelihatan kayak insecure yang dibungkus biar kelihatan keren. Dan trust me, orang tuh bisa ngerasain itu. Mereka mungkin senyum, kelihatan tertarik tapi dalam hati kosong. Gak ada spark. Malah kadang jadi awkward, kayak kamu jualan bukan ngobrol. Padahal, yang bikin orang impressed itu justru saat kamu nggak berusaha keras buat bikin dia impressed. Yang bikin tertarik tuh vibe kamu, ketenangan kamu, cara kamu nyaman jadi diri sendiri, dan energi yang kamu bawa. Bukan CV kamu, bukan jam tangan bling-bling, bukan IG feed kamu yang penuh spot estetik. Itu semua cuma bonus, bukan alasan utama orang suka sama kamu. Dan hal ini juga berlaku buat cewek ya. Kadang cewek juga suka overdo IT. Misalnya terlalu ngeluarin effort buat kelihatan sempurna, ngebahas semua pencapaian, nunjukin dia cewek ideal. Tapi kalau itu semua dilakuin buat nyari validasi, ya hasilnya sama aja. Bukannya makin dipandang, malah orang jadi ngerasa, kok dia kayak nyoba banget ya. Orang yang terlalu sibuk bikin orang lain terkesan tuh sering lupa satu hal penting. Kamu jadi ngasih semua panggung ke dia. Kamu jadi yang ngejar. Kamu nempatin dia di posisi hadiah utama. Dan begitu dia ngerasa kamu udah anggap dia sebagai the prize, ya dia ngerasa nggak perlu effort lagi. Powernya pindah. Kamu yang dinilai, dia yang duduk santai. Harusnya kamu balik frame-nya. Jadi orang yang nggak cuman ngomong soal apa yang kamu punya, tapi apa yang kamu cari. Tunjukin bahwa kamu punya value, tapi nggak perlu kamu umbar-umbar. Biarkan itu kelihatan dari cara kamu ngomong, cara kamu mikir, cara kamu bawa diri. Kamu nggak butuh dipuji, nggak harus dikagumi terus-terusan, dan kamu nggak harus pamer buat dapat perhatian. Biarkan dia yang penasaran. Biar dia yang nanya, kamu tuh sebenarnya ngapain sih? Kok keren tapi kalem? Gitu tuh justru yang bikin koneksi kerasa lebih natural, lebih dalam. Karena begitu dia ngerasa energi kamu tuh tenang, nggak sibuk impressing, tapi tetap powerful, di situ baru muncul rasa tertarik yang real. Kalau kamu terus pasang show tiap ketemu, ya dia cuma jadi penonton. Tapi bukan penonton yang mau ikut masuk ke cerita kamu. Dia cuma nonton dari jauh. Dan itu beda banget sama koneksi yang beneran. So, bro and sis, stop jadi orang yang sibuk bikin orang lain terkesan. Mulai jadi orang yang nyaman jadi diri sendiri. Karena orang yang jadi diri sendiri itu udah impresif dari sananya. Kamu adalah prize-nya. Nggak perlu diumumin keras-keras. Let your presence talk louder than your words. Oke gengs, kita lanjut ke poin ketiga. Dan ini nih yang kadang suka disalah artiin banget. Terutama pas baru deket atau baru jadian. Jangan jadikan dia terapis kamu. Dan yes, ini berlaku buat cowok dan juga cewek. Jadi dengerin sampai tuntas. Karena ini bisa banget nyelamatin hubungan kamu sebelum makin kerasa aneh dan berat sebelah.
Jadi gini ya, dalam hubungan tuh, pasangan kamu bisa jadi banyak hal. Bisa jadi partner, bisa jadi tempat curhat, bisa jadi teammate dalam hidup, bisa juga jadi orang yang nemenin kamu di momen-momen berat. Tapi satu hal yang gak boleh kamu jadiin dia tuh, tempat kamu numpahin semua isi kepala dan emosi kamu kayak dia tuh terapis kamu. Ini kesalahan yang sering banget kejadian, terutama buat cowok. Karena kita diajarin buat jadi Mr. Tough Guy seumur hidup. Terus pas udah nemu cewek yang bisa dipercaya dikit, langsung dibuka semua keran emosi. Insecure kamu, luka lama, kegagalan hidup, anxiety, sampai overthinking yang belum selesai. Dikiranya itu bikin makin deket. Tapi kenyataannya, malah bikin dia pelan-pelan ngelihat kamu bukan lagi sebagai pasangan yang atraktif, tapi sebagai project yang harus dibenerin. Karena kita diajarin buat jadi Mr. Tough Guy seumur hidup. Terus pas udah nemu cewek yang bisa dipercaya dikit, langsung dibuka semua keran emosi. Insecure kamu, luka lama, kegagalan hidup, anxiety, sampai overthinking yang belum selesai. Dikiranya itu bikin makin deket. Tapi kenyataannya, malah bikin dia pelan-pelan ngelihat kamu bukan lagi sebagai pasangan yang atraktif, tapi sebagai project yang harus dibenerin. Dan ini juga berlaku buat cewek ya. Kadang cewek juga suka lupa kalau cowok itu bukan pengganti psikolog. Ada loh cowok yang awalnya suka banget, terus lama-lama malah mundur karena tiap ngobrol isinya keluhan, drama hidup, curhat berat tiap hari. Bukan karena mereka nggak peduli, tapi karena mereka ngerasa jadi bebanin terus, bukan diajak jalan bareng. Nah, yang harus kamu pahamin adalah, jujur soal perasaan itu penting, tapi cara, waktu, dan konteks kamu nyampein itu yang bikin beda. Buka diri itu bukan berarti kamu ngasih semua luka kamu buat dia tanggung. Kalau kamu terus-menerus datang ke dia dalam kondisi hancur, butuh ditenangkan, butuh disemangatin, butuh diselamatkan, ya dia bakal ngerasa kamu tuh nggak punya pondasi, nggak punya pegangan. Dan dari situ, daya tarik pelan-pelan hilang. Perasaan tertarik, baik dari cewek maupun cowok, itu nempel sama rasa aman dan stabil. Kalau kamu malah bikin pasangan kamu ngerasa harus jadi penopang hidup kamu, dia jadi mikir, dia ini bisa ngejalanin hidupnya nggak sih? Dan otomatis, chemistry-nya bisa nguap gitu aja. Bukan berarti kamu harus selalu sok kuat dan nggak pernah cerita ya. Tapi kalau mau sharing tentang struggle hidup, ceritain dengan nada, gue lagi ngejalanin ini, gue belajar, gue makin kuat. Bukan, gue hancur, dan cuman kamu yang bisa nolongin gue. Karena beda banget antara curhat buat didengar sama curhat buat diselamatkan. Kalau emang kamu lagi berat banget, lagi kacau mentalnya, trauma, burnout, stres, that's okay, itu valid. Tapi alihkan ke support system yang tepat dulu. Bisa ke sahabat, mentor, coach, konselor, atau kamu bentuk struktur healing kamu sendiri. Jangan bikin pasangan kamu jadi penyangga utama, karena begitu dia berperan jadi penolong, dia susah ngelihat kamu sebagai pasangan. Dan ketika itu terjadi, chemistry-nya bisa kerasa kayak hilang arah, intimasinya drop. Kamu jadi bukan orang yang dia pengen peluk, tapi orang yang dia harus rawat. Buat cewek, inget juga ya, cowok suka sama cewek yang kuat tapi tetap feminin. Kalau tiap hari kamu datang ke dia buat nangis soal semua hal, tanpa jeda, lama-lama dia juga ngerasa kewalahan. Cowok juga punya batas mental. Jadi, bangun support system di luar hubungan juga penting. Biar hubungan kamu tetap ringan, fun, dan gak berubah jadi drama tiap hari. Intinya, jujur boleh, lemah sesekali gak masalah, tapi jangan nyeret pasangan kamu jadi tempat sampah emosi kamu. Jangan bingungin antara jadi open dan jadi beban. Kamu boleh cerita, tapi harus tetap nunjukin kalau kamu punya kontrol dan kamu bisa bangkit. Itu yang bikin pasangan kamu, baik cowok maupun cewek, tetap respect, tetap pengen deket, dan tetap ngelihat kamu sebagai sosok yang diinginkan, bukan sekadar orang yang harus ditangani. Ingat ya, hubungan yang sehat tuh dibangun dari dua orang yang saling kuat, bukan saling menggantung. Kamu bisa saling jadi tempat bernaung, tapi jangan saling jadi beban. Karena saat kamu berhenti jadi pasangannya dan mulai berperan jadi terapis pribadi, di situ chemistry pelan-pelan bubar jalan. Oke gengs, sekarang kita masuk ke poin keempat, yang biasanya tuh sering kejadian tapi nggak kerasa. Jangan naruh dia di atas panggung. Alias, jangan sampai kamu nganggep pasangan kamu tuh kayak bidadari turun dari langit atau pangeran berkuda yang harus disembah 24/7. Ini kesannya sweet, tapi kalau kelewat batas malah jadi bumerang. Jadi gini ya, banyak orang, entah cowok atau cewek,
Kadang tanpa sadar suka banget naruh gebetan atau pasangannya di posisi wah banget. Kayak, wah dia cantik banget sih, atau gila dia keren banget, pinter, sukses, cakep lagi. Terus kamu jadi nurut mulu, gak berani beda pendapat, sampai ngubah rencana hidup cuma buat ngikutin doi. Padahal, kamu tuh bukan figuran dalam hidupnya, kamu juga tokoh utama bro. Dan buat cewek juga ya, jangan sampai kamu ngerasa harus selalu nurut atau ngalah demi cowok yang kamu suka. Itu bukan cinta, itu pengorbanan yang gak sehat. Nah, problemnya adalah makin kamu naruh dia di atas panggung, makin kamu ngerendahin diri sendiri secara gak sadar. Kamu jadi fans, bukan partner. Kamu jadi pengagum, bukan orang yang sejajar. Dan dari situ, daya tariknya mulai turun. Kenapa? Karena gak ada yang mau pacaran sama orang yang terus-menerus bikin mereka ngerasa kayak celeb all the time. Mereka pengen pasangan, bukan penggemar. Dan buat cewek juga relate banget nih. Misalnya kamu ngerasa cowok kamu itu wah banget sampai kamu mikir, gua harus selalu kelihatan perfect di depan dia. Terus kamu jadi nggak berani jujur, selalu nyari validasi, dan ngeiyain semua hal cuma biar dia tetap suka. Lama-lama capek sendiri, dan cowok juga bisa ngerasa kamu nggak punya pendirian. Padahal cowok suka sama cewek yang punya karakter, yang bisa stand up for herself. Jangan salah, ngagumi pasangan itu normal. Tapi kalau tiap hari kamu ngerasa dia lebih berharga dari kamu cuma karena dia lebih ganteng, lebih kaya, lebih populer, atau lebih charming, nah, itu udah bahaya. Karena kamu ngajarin dia buat nganggep kamu biasa aja. Dan dari situ, doi bisa jadi cuek, ngerasa kamu bakal selalu ada, nggak usah effort banyak, karena ya, kamu udah menyembah. Yang bikin orang jatuh cinta itu bukan kamu selalu bilang iya dan nurut. Tapi ketika kamu bisa bilang, gue juga keren kok. Kamu bagus, tapi gue juga nggak kalah valuable. Ketika kamu punya pendirian, punya arah hidup sendiri, nggak terobsesi, nggak needy, nggak minta terus dikasih perhatian. Dan ini berlaku buat dua-duanya ya, cowok atau cewek. Jangan pernah ngerasa kamu lebih rendah dari pasangan kamu, cuman karena status, penampilan, atau pencapaiannya. Satu hal yang bikin orang makin tertarik adalah ketika kamu bisa berdiri sejajar, bukan jongkok di bawah. Kamu bisa bilang, kamu keren sambil tetap yakin kalau kamu juga punya value. Kamu nggak perlu jadi arogan, tapi juga jangan jadi sendal. Ingat, kalau kamu ngerasa pasangan kamu terlalu wah, sampai kamu takut kehilangannya, itu bukan cinta. Itu ketergantungan emosional. Dan nggak ada orang yang mau punya tanggung jawab segede itu buat jagain kebahagiaan kamu. Jadi mulai sekarang, balik lagi ke mindset ini. Gue juga pantas. Gue punya waktu yang berharga, energi yang bernilai, dan atensi yang gak murah. Gak semua orang bisa dapetin itu. Dan pasangan kamu, seberharga apapun dia, juga harus earn semua itu, sama kayak kamu lagi earn dia. Jangan karena wajahnya manis atau dia punya karisma, kamu langsung serahin harga diri kamu mentah-mentah. Kamu boleh kagum, tapi jangan sampai buta. Lihat dia apa adanya, hormatin dia, iya. Tapi jangan sampai kamu hilang jati diri cuma buat deketin dia. Karena cewek yang dewasa dan cowok yang dewasa tuh gak nyari yang nunduk, mereka nyari yang bisa jalan bareng. Bareng, bukan di belakang, bukan di bawah. Jadi fix ya gengs, stay grounded, tetap waras, dan ingat, kamu juga punya power. Gak perlu lebay nyembah, cukup tunjukin kamu juga pantas dikagumi. Karena orang yang beneran berkualitas tuh gak nyari pemuja, mereka nyari partner yang bisa challenge mereka balik. That's how real attraction works. Oke gengs, kita lanjut ke poin kelima. Yang satu ini cukup ngena dan sering banget kejadian tanpa kita sadar, baik di cowok maupun cewek. Jangan terlalu gampang dicapai. Alias, jangan jadi orang yang selalu standby 24/7 cuma buat dia. Serius deh, ini kesannya sweet, tapi lama-lama malah ngebunuh rasa penasaran dan bikin kamu kelihatan kayak nggak punya hidup sendiri. Jadi gini, sering banget kita dapat nasihat dari masyarakat nih, ya, yang bilang kalau kamu suka sama orang, kamu harus selalu siap sedia. Kayak langsung bales chatnya detik itu juga, angkat telepon walau lagi di WC, atau nyempetin waktu nongkrong sama dia padahal kamu lagi sibuk. Kayaknya romantis ya. Tapi kenyataannya, makin gampang kamu diakses, makin cepet juga daya tarik itu luntur. Karena nggak ada misteri, nggak ada tantangan. Dan itu ngebosenin. Baik cewek ataupun cowok, kalau kamu ngerasa pasangan kamu selalu tersedia kapanpun kamu butuh, awalnya emang ngerasa dihargain, tapi makin lama, otak kamu bakal mikir, oh, dia mah emang selalu ada. Nggak ada effort pun tetap dapat perhatiannya. Nah, dari situ, respect pelan-pelan turun.
Daya tarik berubah jadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu, ya gitu deh, sering gak dihargain. Buat yang lagi bucin, coba kamu tanya ke diri kamu sendiri. Apa gue selalu nyautin dia duluan? Apa gue selalu ngerespon secepat kilat? Apa gue selalu bilang iya walau lagi capek atau sibuk? Kalau jawabannya iya semua, berarti kamu udah kayak menu delivery 24 jam. Praktis tapi nggak spesial. Padahal, orang yang punya value tinggi itu kelihatan dari cara dia ngatur prioritas. Dia punya hidup yang sibuk, punya passion, punya teman-teman, punya tujuan. Dia nggak duduk manis nungguin gebetan ngechat. Jadi pas dia bales, itu bukan karena dia nganggur, tapi karena dia nyempetin. Dan itu kerasa bedanya, gengs. Jadi makin dihargain. Dan ini penting juga buat cewek ya. Banyak cewek yang mikir kalau selalu ready buat cowok itu bentuk cinta. Padahal, cewek yang punya rutinitas, punya self-love, punya dunia sendiri tuh jauh lebih menarik. Cowok juga suka penasaran sama cewek yang gak selalu ada. Karena penasaran itu bikin tertarik. Kalau tiap saat kamu selalu bilang iya, itu bukan pengorbanan. Itu kamu ngasih sinyal bahwa kamu gampang banget dicapai. Dan lama-lama, di mata dia, value kamu turun. Tapi ingat ya, ini bukan berarti kamu harus ghosting atau pura-pura sibuk biar kelihatan keren. Bukan gitu. Bukan main-mainin orang. Tapi lebih ke, hidup gue ada isinya. Jadi gue nggak selalu bisa ngikutin kamu. Dan itu sehat. Karena pasangan yang berkualitas tuh butuh pasangan yang juga punya kualitas hidup. Bukan yang hidupnya cuma muter buat satu orang doang. Jadi, mulai sekarang, belajarlah buat milih kapan kamu available. Bukan selalu siaga kayak satpam komplek. Kamu tetap bisa hadir dan care, tapi jangan sampai kamu hilang arah dan jadi bayang-bayang. Karena magnet itu muncul justru dari jarak yang pas. Dari rasa penasaran. Dari dia lagi ngapain ya? Bukan dari dia pasti langsung bales. So, kesimpulannya gini ya gengs. Jadi orang yang hadir dengan kualitas bukan kuantitas. Jangan bikin pasangan kamu jadi pusat dunia kamu. Dunia kamu harus punya orbit sendiri. Biar mereka juga pengen masuk ke dunia kamu, bukan kamu yang terus-terusan ngejar mereka. Dan terakhir, buat cowok dan cewek. Being unavailable bukan berarti kamu jual mahal, tapi kamu tahu diri kamu tuh berharga. Jadi kalau ada orang yang pengen deketin kamu, dia harus pantas buat dapetin waktu kamu. Karena kamu bukan pengganti waktu luang mereka. Kamu adalah waktu yang mereka harus perjuangkan. That's the real charm. Oke gengs, kita masuk ke poin ke-6. Dan ini sebenarnya penting banget, tapi sering banget disalahpahami. Jangan kabur dari ketegangan. Jadi gini, banyak orang, baik cowok maupun cewek, ngerasa kalau hubungan tuh harus selalu adem, lancar, nggak ada gesekan, nggak ada ribut-ribut. Padahal justru, hubungan yang sehat itu butuh ruang buat ketegangan, karena di situ justru daya tarik bisa tumbuh. Nah, misalnya nih ya, kamu lagi deket sama seseorang, terus tiba-tiba ada momen diem atau perbedaan pendapat atau vibes-nya tiba-tiba dingin. Banyak orang tuh langsung panik, kayak, waduh, jangan-jangan gue salah ngomong, terus buru-buru minta maaf, atau setuju aja padahal dalam hati nggak sepakat. Atau ngehindar dari topik serius biar nggak ribut. Tapi tahu nggak? Semakin kamu hindarin ketegangan, kamu makin ngebunuh ketertarikan pelan-pelan. Karena yang namanya chemistry itu nggak hidup di zona nyaman doang. Chemistry itu butuh spark, butuh gesekan. Nggak semua ketegangan itu buruk bro dan sis. Kadang justru dari ketegangan itu kamu bisa tahu pasangan kamu punya pendirian apa enggak. Dan itu berlaku buat dua-duanya ya, baik cewek maupun cowok. Cowok yang terlalu takut bikin cewek nggak nyaman, atau cewek yang selalu ngalah biar cowoknya nggak marah, akhirnya malah bikin hubungan jadi datar, ngebosenin, dan nggak punya rasa. Contoh nih, kamu lagi ngobrol, terus ada hal yang kamu nggak setujuin. Kalau kamu diam aja, iya-iya doang padahal dalam hati ngedumel, itu bukan baik hati. Itu kamu lagi nggak jujur. Dan pasangan kamu bisa ngerasain itu. Kamu kelihatan kayak nggak punya sikap, kayak boneka. Dan nggak ada yang tertarik sama orang yang selalu ngikut. Yang nggak punya pendirian, karena nggak ada tensionnya. Cewek tuh, kalau dia nemu cowok yang bisa tetap tenang waktu dia lagi ngambek atau ngeluarin sikap dingin, itu bikin dia ngerasa aman. Karena apa? Karena cowok itu nggak gampang goyah. Dan ini berlaku sebaliknya juga. Cowok juga suka sama cewek yang bisa tetap cool waktu suasana lagi nggak enak. Cewek yang nggak langsung drama, nggak langsung overthinking, tapi bisa tahan dulu, kasih ruang, dan ngobrolnya tetap tenang. Nah, di situ tuh,
muncul rasa respect. Karena kamu nggak cuma pengen semuanya baik-baik aja, tapi kamu bisa hadapin situasi yang nggak nyaman dengan elegan. Dan inget ya, bukan berarti kamu harus jadi galak atau keras kepala. Bukan juga kamu harus nyolot tiap beda pendapat. Tapi lebih ke berani ngomong apa yang kamu pikirin dengan tenang dan jelas. Kalau kamu ngerasa nggak dihargain, bilang. Kalau pasangan kamu lempar sikap ngetes kamu nggak perlu reaktif. Tapi juga jangan tunduk. Stay cool, tapi tetap teguh. Itu yang namanya vibe tegas tapi adem. Dan itu yang bikin pasangan kamu mikir, oke, gue nggak bisa main-main sama dia punya batas dan itu bikin gue respect. Nah, yang jadi jebakan tuh adalah ketika orang mikir, gue harus jadi nice terus biar dia suka sama gue. Tapi kenyataannya, nice yang kebanyakan malah bikin kamu nggak dipercaya. Karena orang nggak bisa baca kamu, nggak tahu kamu sebenarnya siapa. Jadinya malah hubungan tuh kehilangan ketegangan emosional yang sehat. Hubungan jadi datar kayak kopi tanpa gula, nggak pahit, tapi juga nggak ada manis-manisnya. So, kuncinya gini gengs, jangan takut konflik, tapi pelajari cara hadapin konflik dengan dewasa. Tunjukin kalau kamu bisa hadapi suasana nggak nyaman tanpa drama, tanpa kabur. Karena justru di situ kamu kelihatan punya pondasi. Kamu bukan cuma pasangan yang nyari damai doang, tapi kamu partner yang siap tumbuh bareng. Karena pada akhirnya, cewek atau cowok itu nggak nyari orang yang selalu menghindari masalah. Mereka nyari orang yang bisa jadi tempat berteduh waktu masalah datang, yang tetap tenang, nggak reaktif, tapi juga nggak diam aja. Itu yang bikin hubungan bertahan. Jadi ingat ya, tension itu bukan musuh, tapi bahan bakar. Asal kamu bisa hadapin dengan gaya yang dewasa dan chill, justru itu yang bikin kamu makin menarik. Dan dari situlah, respect tumbuh, koneksi jadi dalam, dan rasa suka makin kuat. Let it spark, bukan dipadamkan. Oke gengs, kita gas lagi ke poin ke-7, jangan ragu-ragu. Nah ini nih, salah satu hal yang paling bikin ilfeel, baik itu buat cewek atau cowok, adalah pasangan yang gak bisa ambil keputusan. Serius deh, yang plain plan, yang semuanya dilempar balik kayak, terserah kamu aja, atau aku ikut kamu deh. Itu tuh kayak keringin rasa. Karena gini ya, kalau kamu nggak bisa mutusin hal-hal kecil, kayak mau makan di mana, nongkrong kemana, atau bahkan kayak mau ngobrolin arah hubungan ini kemana, itu nunjukin kamu nggak yakin sama diri kamu sendiri. Dan kamu tahu nggak, rasa nggak yakin itu kerasa banget auranya. Baik cewek maupun cowok tuh bisa langsung ngerasain, lah, ini orang sebenarnya tahu nggak sih dia mau apa. Nah, buat cowok nih ya, cewek tuh nggak pengen jadi sopir utama di hubungan. Dia pengen kamu tuh punya arah. Dia pengen kamu tuh punya inisiatif. Tapi jangan salah, ini juga berlaku buat cewek. Cowok juga butuh cewek yang bisa nunjukin kejelasan. Bukan yang kayak, terserah kamu aja deh, aku mengikut. Tapi pas udah ngikut malah manyun. Lah, kan kamu yang bilang ngikut. So, gini brosis, punya arah dan keputusan itu bukan soal jadi otoriter atau keras kepala. Tapi soal punya niat, inisiatif, dan kejelasan. Misalnya gini, kamu ngajak jalan, terus kamu bilang, gue udah booking tempat makan enak nih, kayaknya kamu bakal suka deh. Tapi kalau kamu lagi pengen yang lain, tinggal bilang aja ya. Nah tuh, kamu udah nunjukin kamu punya plan, tapi tetap terbuka. Itu tuh seksi, itu tuh appealing banget. Dan ini nggak cuma soal ngambil keputusan buat hal kecil ya. Tapi juga keputusan yang lebih dalam kayak, lu sebenarnya serius nggak sih? Mau arahnya ke pacaran beneran atau cuman main-main? Nah, orang yang nggak jelas soal ini, yang hari ini bilang A besok B, terus seminggu kemudian Z, bikin lawan jenis mikir 2 kali. Gua aman gak ya sama dia? Dia ngerti gak sih apa yang dia mau dalam hidup? Yang bikin menarik itu bukan orang yang serba benar, tapi orang yang percaya diri sama keputusannya. Orang yang gak gampang goyang, yang berani ambil sikap, tapi juga siap adaptasi kalau ternyata situasi berubah. Dan ini bisa banget diterapin buat cewek juga loh. Cowok juga suka cewek yang tahu mau apa. Cewek yang bisa ngomong, gue pengennya gini, atau gue nyamannya kayak gini, tanpa takut dibilang rewel atau dominan. Karena percaya diri itu bikin respect tumbuh. Dan percaya deh, cewek maupun cowok bakal jauh lebih nyaman sama pasangan yang tahu arah. Karena itu nunjukin kamu bukan orang yang asal ngikut arus doang, tapi kamu kapten dari hidup kamu sendiri. Dan pas kamu nunjukin kamu bisa ambil keputusan dengan tenang, jelas, dan tetap terbuka, itu bikin lawan jenis ngerasa, oke, gue bisa santai di deket dia. Gue bisa jadi diri gue juga.
Karena dia tahu caranya mimpin tanpa ngerendahin. So, buat kamu yang sering bilang terserah tiap kali ditanya, atau suka overthinking sampai nggak jadi-jadi, coba ubah dikit mindsetnya. Belajar ambil keputusan, mulai dari hal kecil. Tunjukin kalau kamu punya arah, punya taste, dan punya prinsip. Karena pada akhirnya, arah itu seksi. Dan orang yang punya arah selalu punya daya tarik yang beda. Ingat ya, maskulinitas itu bukan cuma soal badan gede atau suara berat, tapi soal punya arah. Dan femininitas juga bukan cuma soal penampilan, tapi soal bisa balance antara ketegasan dan kepekaan. Dua-duanya butuh clarity. Dua-duanya butuh yang bisa lead dan punya presence. Jadi, stop jadi orang yang selalu ngelempar keputusan. Mulai jadi orang yang punya sikap tapi juga fleksibel. Karena kalau kamu punya arah, kamu nggak cuma bikin pasangan kamu nyaman. Lo bikin mereka pengen ikut kamu kemanapun kamu melangkah. Oke guys, kita masuk ke bagian penutup nih. Tapi tenang, ini bukan closing yang ngebosenin kayak dosen akhir kelas ya. Justru ini bagian paling nendang. Jadi gini ya, attraction atau ketertarikan itu sebenarnya bukan soal kamu harus ngelakuin banyak hal, tapi soal kamu ngelakuin hal yang tepat. Dan sering banget, hal yang bikin kamu makin menarik itu bukan karena kamu ngelakuin A sampai Z, tapi justru karena kamu berhenti ngelakuin hal-hal yang malah bikin kamu kelihatan needy atau desperate. Kayak misalnya nih, lo berhenti ngejar-ngejar mulu, berhenti sok impresif biar dikagumi, berhenti bergantung secara emosional ke pasangan, dan yang paling penting, berhenti bikin hidup kamu cuman muter di dia doang. Nah, pas kamu udah bisa ngelakuin itu semua, kamu bakal berubah jadi sosok yang bukan cuma bisa disukai, tapi juga dihormatin, diidam-idamin, dan ya, bikin orang pengen deket terus. Dan ini berlaku bukan cuma buat cowok ya gengs, cewek juga relate banget. Banyak cewek yang saking sayangnya, jadi terlalu ngejar, terlalu mikirin dia mulu, sampai lupa sama hidup sendiri. Padahal cowok juga pengen cewek yang punya dunianya sendiri, punya passion, punya aura. Gue bisa bahagia walau tanpa lo. Justru pas kamu punya life yang utuh dan gak bergantung ke siapa-siapa, itu yang bikin pasangan kamu makin tertarik. Karena kamu punya value, punya vibe, punya nyawa sendiri. Sekarang gini deh, dunia dating zaman sekarang tuh keras banget bro sis. Bukan buat yang mentalnya lembek. Yang kuat bertahan tuh orang-orang yang punya arah, punya niat, dan tahu siapa diri mereka. Gak butuh validasi buat tiap langkahnya. Dan buat kamu yang beneran pengen serius upgrade game percintaan kamu, entah kamu cowok atau cewek, coba deh pelajari lebih dalam. Kamu gak perlu jadi orang lain, tapi kamu bisa jadi versi terbaik dari diri kamu yang sekarang. Intinya bukan soal jadi menarik biar dicintai, tapi jadi utuh biar cinta datang sendiri. So ya, buat kamu yang dengerin sekarang, cowok, cewek, jomblo, atau yang lagi deket sama seseorang, ingat satu hal, kamu gak perlu jadi sempurna buat dicintai. Kamu cuma perlu jadi real dan punya arah. Oke guys, itu aja buat hari ini. Sehat selalu. Semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.